warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melia Ulfa dengan NIM 0322032 dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan strategi pada mata kuliah manajemen strategi. Pada bab ini, saya akan membahas bagaimana perusahaan mengembangkan dan memilih strategi yang tepat. Fokusnya adalah memahami berbagai alat analisis strategi seperti Rules Matrix, Space Matrix, BCG Matrix, IE Matrix, Grand Strategi, dan QSPM. Tujuan akhirnya adalah menentukan strategi terbaik bagi organisasi berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Pengembangan strategi diantaranya ada 3 tahapan utama. Yang pertama ada input stage, yaitu mengumpulkan data internal dan eksternal melalui internal factor evaluation dan external factor evaluation matrix. Yang kedua ada matching stage, yaitu mencocokkan faktor internal dan eksternal untuk merumuskan alternatif strategi. Dan ketiga ada decision stage, yaitu memilih strategi terbaik menggunakan QSPM. Jadi prosesnya sistematis mulai dari analisis hingga pemilihan strategi final. Ada bagian tools matrix, yaitu variasi dari analisis SWOT. Analisis yang berfokus pada hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Matriks ini menggabungkan strengths, weakness, opportunities, dan threats menjadi 4 jenis strategi. Di antaranya yaitu ada strengths opportunities, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengambil peluang. Yang kedua ada weakness opportunities, yaitu memperbaiki kelemahan agar peluang dapat diambil. Yang ketiga ada strengths threats, yaitu memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir ada weakness threats, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi Space Matrix yaitu adalah alat analisis yang menggambarkan posisi organisasi berdasarkan faktor internal dan eksternal. Berikut ada 2 dimensi, diantaranya yaitu dimensi internal yang terdiri dari 2 komponen, yaitu posisi keuangan dan posisi persaingan. Yang kedua ada eksternal yang terdiri dari 2 komponen juga, diantaranya yaitu ada posisi stabilitas dan posisi industri. Dari 2 dimensi tersebut akan dihasilkan 4 kuadran, diantaranya yaitu 4 kuadran Space Matrix, yaitu ada agresif. Perusahaan berada dalam posisi yang sangat kuat baik dari segi internal maupun eksternal. Konservatif, perusahaan memiliki sumber daya internal yang kuat tetapi menghadapi lingkungan eksternal yang kurang stabil. Defensif, perusahaan memiliki keunggulan yang kuat atas pesaing tetapi pasar tidak stabil atau lingkungan tidak mendukung. Dan yang terakhir ada kompetitif, perusahaan unggul di industri yang kuat dan dinamis namun mungkin tidak memiliki keunggulan finansial yang setara dengan keunggulan kompetitifnya. Dari hasil 4 kuadran tersebut, hasilnya menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan strategi agresif, kompetitif, konservatif, atau defensif. 4 indikator yang dapat dipakai untuk menentukan apakah posisi keuangan itu sehat atau tidak. Berikut pada posisi finansial diantaranya yaitu ada return on investment, persentase utang, likuiditas yang di dalamnya ada current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Berikut ada modal kerja yang tersedia dan arus kas. Yang kedua ada posisi kompetitif, diantaranya yaitu ada market share yang berarti pangsa pasar perusahaan terhadap industri. Ada kualitas produk, siklus hidup produk, dan efektivitas promosi dan distribusi. Juga ada posisi stabilitas, diantaranya yaitu perusahaan teknologi, tingkat inflasi, fluktuasi permintaan, dan ketidakpastian politik dan ekonomi. Dan yang
terakhir ada posisi industri, diantaranya yaitu ada tingkat pertumbuhan industri, potensi profitabilitas, akses ke pasar baru, dan hambatan masuk industri. Space Matrix juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu memiliki keterbatasan dalam waktu karena perusahaan dan industri akan berubah. Yang kedua, ada 4 dimensi yang harus dinilai oleh perusahaan. Yang ketiga, vektor bisa saja jauh pada titik koordinat 0,0 yang menjadi sulit untuk dimaknai. Yang keempat, ada implikasi dan sudut yang tepat pada vektor dalam kuadran tidak jelas maknanya. Yang kelima, daya tarik relatif dari alternatif strategi yang dihasilkan tidak jelas. Dan yang terakhir, ada faktor-faktor kunci yang mendasari internal dan eksternal tidak dipertimbangkan secara eksplisit. Pada strategi BCG Matrix, yaitu dikembangkan oleh perusahaan Boston Consulting Group atau disebut sebagai The Growth Share Matrix yang dikembangkan tahun 1968. Bila mana menggunakan ini, maka terdapat istilah RMSP, Relative Market Share Position, yang didefinisikan sebagai rasio antara pangsa pasar divisi terhadap industri, khususnya rival terbesar. Keuntungannya yaitu memungkinkan organisasi multidivisi untuk mengolah portofolio bisnisnya. BCG Matrix juga terbagi menjadi 4 kuadran, diantaranya yaitu question mark, di mana perusahaan dapat hidup atau juga mati. Bila dikaitkan dengan product life cycle, maka question mark ini ada di bagian pertama dari hidup produk, yaitu tahap pengenalan. Yang kedua ada start, di mana kalau dikaitkan dengan product life cycle ini berada pada tahapan pertumbuhan. Yang ketiga ada cash cow, yang bila dipadankan dengan produk life cycle maka kuadran ini masuk pada tahap dewasa. Dan yang terakhir ada dogs, di mana kalau dikaitkan dengan produk life cycle maka ini berada pada tahapan decline. Supaya perusahaan tidak mengalami penurunan, maka harus melakukan retrenchment atau pengurangan penjualan ataupun likuidasi. Pada strategi matriks internal dan eksternal, yaitu adalah alat bantu analisis strategi matriks untuk menentukan posisi perusahaan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor matriks ini menggabungkan hasil analisis internal faktor evaluation dan eksternal faktor evaluation ke dalam 2 dimensi. Pada matriks ini akan terbentuk 3 wilayah utama, diantaranya yaitu ada grow and build, hold and maintain, dan harvest and divest. Dari ketiga ini akan membentuk manajemen menentukan arah untuk tiap divisi dalam perusahaan. Berikut ada gambar diantaranya yaitu bila perusahaan berada di kuadran 1, 2, dan 4, ini disebut strateginya sebagai grow and build, yaitu menunjukkan tumbuh dan bangun. Sementara pada kuadran 3, 5, dan 7 maka masuk dalam strategi hold and maintain. Sementara itu 6, 8, dan 9 maka strateginya yang dikembangkan adalah harvest or divest. Dan pada sumbu X dari matriks internal eksternal, skor bobot total internal evaluation 1 sampai 1,99 mewakili posisi internal yang lemah. Sedangkan 2 sampai 2,9 mewakili posisi internal medium atau rata-rata, sedangkan di atas 3 sampai 4 itu adalah posisi internalnya yang kuat. Sementara sumbu Y bicara tentang bagaimana eksternal terhadap organisasi, di mana nilai 1 sampai 1,9 dianggap lemah, 2,2 sampai 2,9 efek eksternal terhadap organisasi adalah medium, dan 3 sampai 4 itu adalah efek eksternal terhadap
Dua dimensi ini maka akan terbagi menjadi 4 kuadran, diantaranya yaitu ada kuadran 1, persaingan kuat dan pertumbuhan sangat cepat. Ada kuadran 2, posisi persaingan perusahaan lemah dan pertumbuhan pasar cepat. Pada kuadran ini, perusahaan tidak mampu bersaing secara efektif dan perlu menentukan mengapa perusahaan pendekatan saat ini tidak efektif dan bagaimana perusahaan dapat melakukan perubahan terbaik untuk meningkatkan daya saingnya. Pada kuadran ketiga, posisi persaingan lemah dan pertumbuhan pasar lambat, perusahaan harus membuat beberapa perubahan drastis dengan cepat untuk menghindari penurunan lebih lanjut dan kemungkinan likuidasi dan pengurangan biaya dan aset yang ekstensif atau penghematan harus dilakukan terlebih dahulu. Dan kuadran keempat, posisi persaingan kuat dan pertumbuhan pasar lambat, yaitu perusahaan dalam kuadran ini memiliki tingkat arus kas yang tinggi dan kebutuhan pertumbuhan internal yang terbatas dan seringkali dapat mengejar diversifikasi terkait atau tidak terkait dengan sukses. Akhir ada kuantitatif strategi planning matrix, yaitu merupakan alat untuk menentukan strategi terbaik secara objektif berdasarkan analisis sebelumnya. Dasar penyusunannya diantaranya yaitu ada internal factor evaluation dan external factor evaluation, dan yang terakhir adalah alternatif strategi dari strategi sebelumnya. Kesimpulan dari pengembangan strategi yaitu membutuhkan tahapan yang jelas dimulai dari analisis data hingga penentuan prioritas strategi. Gunakan alat yang sesuai dan integratif. Kuantitatif strategi planning matrix membantu memilih strategi terbaik secara terukur. Dengan proses ini, perusahaan dapat memastikan keputusan strateginya lebih tepat dan terarah. Perusahaan tidak disarankan untuk menggunakan semua alat analisis secara bersamaan, karena setiap alat memiliki sudut pandang dan teknik penilaian yang berbeda. Jika semua digunakan, hasil strategi bisa saling bertentangan. Perusahaan disarankan memilih salah satu yang paling sesuai dengan